Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Yuni Astuti dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Akan sedikit menjelaskan tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama ada bentuk pangkat negatif, yaitu perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian berulang. Contohnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Terus selanjutnya ada pangkat bulat positif dengan definisi jika A adalah bilangan real atau A pangkat 2 elemen dari R dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A pangkat N bisa ditulis dengan seperti itu, adalah perkalian N buah bilangan A. A pangkat N berarti A dikali A sampai N. Untuk bentuk A pangkat N adalah bentuk bilangan berpangkat dengan bulat positif. A disebut bilangan pokok atau basis, dan N bilangan asli lebih dari 1 disebut pangkat atau eksponen. Dengan catatan jika N sama dengan 1, maka A pangkat N sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Terus jika N sama dengan 0, maka untuk A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 tidak terdefinisi dengan contoh sebagai berikut. Ya, jadi hasilnya A pangkat 4 per A pangkat 3, hasilnya hanya A. Untuk A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q, dengan A elemen R dan P dan D adalah bilangan-bilangan bulat positif. Untuk pangkat bulat negatif, definisinya misalkan A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat min N adalah kebalikan dari A pangkat N atau sebaliknya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Untuk contohnya sebagai berikut, nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat bulat positif. Yang A 3 kali A, yang A 3 kali 5 pangkat min 2 sama dengan 3 kali 1 per 5 pangkat 2, itu bentuk lain dari A pangkat min 2 itu bisa diganti dengan 1 per 5 pangkat 2 dengan hasil 3 per 5 pangkat 2. Selanjutnya ada bentuk akar dan pangkat pecahan. Yang pertama ada bentuk akar dulu. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Dengan contoh, akar 9 bukan bentuk akar sebab akar 9 sama dengan 3, yaitu 3 itu bilangan rasional. Begitu juga dengan akar 0,25, bukan bentuk akar sebab akar 25 itu sama dengan 0,5, yaitu bilangan rasional. Terus untuk menyederhanakan bentuk akar, untuk setiap A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni.
Untuk contoh, akar 108 sama dengan akar 36 kali 3. Dan disederhanakan lagi menjadi akar 36 dikali akar 3, dan hasil paling sederhananya itu 6 akar 3. Terus operasi aljabar pada bentuk akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan rasional positif, maka berlaku hubungan A akar C plus B akar C sama dengan A plus B akar C. Dan A akar C min B akar C sama dengan A min B akar C. Dengan contoh 3 akar 3 plus 5 akar 3 min 2 akar 3 itu bisa dioperasikan menjadi 3 plus 5 min 2 akar 3 dengan hasil 6 akar 3. Untuk perkalian bentuk akar, di sini akar A plus dikali akar B sama dengan akar A dikali B langsung. Dengan A dan B masing-masing bilangan positif. Untuk contoh, akar 6 dikali akar 8. Terus menjadi akar 6 atau langsung dikali akar 6 dikali 8 dengan hasil akar 48. Dan hasil akhirnya atau paling sederhananya 4 akar 3. Untuk selanjutnya menarik akar kuadrat. Menarik akar kuadrat dapat dilakukan dengan bentuk akar A plus B min 2 akar AB sama dengan akar A min B akar B, atau akar A plus B plus 2 akar AB menjadi akar A plus akar B. Dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, akar 5 plus 2 akar 6 menjadi akar 3 plus 2 plus 2 akar 3 kali 2 sama dengan akar 3 plus 2. Terus merasionalkan penyebut sebuah pecahan. Yang pertama, pecahan berbentuk, yaitu A per akar B. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan atau hasilnya A akar B per B. Untuk contoh di situ udah ada dan jelas ya. Untuk pecahan bentuk C per A plus akar B atau C per A min akar B. Untuk pecahan yang pertama bisa diubah menjadi C per A plus akar B dikali dengan A min akar B per A min akar B dengan hasil C A min akar B per A pangkat 2 min B. Yang di bawahnya juga atau pecahan yang kedua itu bisa diubah juga menjadi kayak gitu, cuma diganti pada perkaliannya itu bukan perkalian yang akan dikalikan dengan penyebutnya, disamakan dengan penyebutnya itu. Ada contohnya juga seperti itu contohnya. Ya, selanjutnya ada pecahan berbentuk C
sama kayak tadi bentuknya. Penyebut pecahan yang berbentuk C per akar A kurang lebih akar B dapat dirasionalkan dengan cara yang pertama itu pecahannya, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar A min akar B. Jadi hasil akhirnya C akar A min akar B per A min B. Dengan contoh seperti itu, jelas. Yang kedua, pecahan yang tadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar A plus akar B. Kalau yang tadi akar A min akar B, yang kedua dikalikan dengan akar A plus akar B. Jadi hasilnya sama kayak gitu tadi. C akar A plus akar B per A min B. Contohnya juga hampir mirip tadi, hampir sama. Terus untuk hasilnya seperti ini, setengah 5 plus akar 15. Selanjutnya ada pangkat pecahan. Misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan real sehingga berlaku hubungan B pangkat N sama dengan A, maka B disebut akar pangkat N dari A jika A lebih dari 0. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan N ganjil, maka hasilnya lebih kecil dari 0. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan N-nya genap, maka bukan bilangan real. Definisi pangkat pecahan A pangkat 1 per N, misalkan A bilangan-bilangan real tidak 0 dan N bilangan positif, maka pangkat pecahan A pangkat 1 per N sama akar pangkat N dari bilangan A. Ya gitu. A 1 per N sama dengan N akar A, merupakan bilangan real. Contohnya jelas. 16 akar setengah pangkat setengah, hasilnya 4. Hasil akhirnya. Definisi pangkat pecahan A pangkat M per N, misalkan A bilangan real tidak 0 dan N bilangan asli lebih dari 2, maka pangkat pecahan A pangkat M per N sama akar pangkat N dari bilangan A. Seperti itu. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M merupakan bilangan real. Ada contohnya juga 16 pangkat 1 per 6 atau 1/6 dengan hasil akhirnya 2. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jika A dan B bilangan real serta N, P, dan I bilangan bulat positif, maka berlaku yang pertama A pangkat P dikali A pangkat X sama dengan A pangkat P plus X. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat X sama dengan A pangkat P dikurangi X dengan P lebih besar dari X. Yang ketiga atau yang C, A pangkat P pangkat X bisa sifatnya hasilnya bisa A pangkat P dikali X. Untuk D, A kali B pangkat N
bisa menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Terus untuk yang A per B pangkat N itu bisa menjadi A pangkat N per B pangkat N dengan B tidak sama dengan 0. Untuk yang terakhir F 0 pangkat N sama dengan 0. Itu sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Selanjutnya sifat-sifat pangkat rasional. Sama, cuma di sini ada 5. Terus sifat-sifat pangkat rasional jika A dan B elemen dari R dan A tidak sama dengan 0, P dan Q bilangan rasional, maka berlaku sifat-sifat kelima tersebut. Terus pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan A bilangan positif, A lebih dari 0 dan G bilangan positif yang tidak sama dengan 1 atau 0 lebih dari G, 0 lebih dari G dan G lebih kecil dari 1. Terus ada rumusnya di sini. G log A sama dengan X. Jika G pangkat X sama dengan A.